Puji nama Tuhan untuk kita beribadah, kita tak buka. Kan saja hari ini tetap di pikiran sekarang hari selanjutnya sudah ada. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyatakan kemuliaan-Nya kepada seluruh bukan di bulan lebih 2 tahun lalu. Anak-anak Tuhan pasti dapat membaca sekarang. Anak-anak Tuhan pasti saudaraku yang kekasih melalui perkara di mana Tuhan menyatakan kuasa yang begitu hebat atas dunia kurang lebih 2 tahun. Anak-anak Tuhan justru semakin dapat menikmati kuasa Tuhan. Lebih dalam jemaat ini, karena tidak seorang pun secara dunia umatnya mati di luar yang boleh saudaraku yang dikasih mendapat akibat yang begitu fatal karena peristiwa tersebut. Kita boleh memang mengalami saudaraku yang tetapi tetap kita dipulihkan dan disembuhkan pada diri kekuatan yang berubah. Saudara-saudaraku, melalui COVID-19 ada suatu masa yang telah kita alami yang saudaraku yang kaya, di mana saudaraku yang kekasih, kuasa yang ada di dalam bumi ini yang dimiliki oleh manusia dengan segala pengetahuannya tidak dapat saudaraku melawan kuasa yang diizinkan oleh Tuhan berlaku di dunia ini. Tuhan menyatakan kita dapat saudaraku membacanya itu dalam kehidupan kita bahwa manusia kalau mau selamat harus tunduk kepada Tuhan. Harus tunduk. Anak-anak Tuhan yang selalu ada bersama dengan Tuhan, tanda kutip, bahkan merasa diberkati karena iman mereka menjadi tubuh di dalam. Kita dapat melihat keberadaan dunia ini, dan dari sana mereka boleh belajar betapa saudaraku yang kekasih sebenarnya umat yang selalu percaya kepada Tuhan, menyerahkan segenap kehidupannya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mereka semuanya, saudaraku, ada sesuatu yang luar biasa mereka terima. Ada mukjizat sebenarnya yang terjadi bagi kehidupan anak-anak Tuhan melalui COVID-19. Tuhan semakin dekat dan mereka semakin dibimbing. Saudara, habis COVID ada apa? Aku dan saudara tidak tahu. Yang hanya kita tahu bahwa Yesus adalah kekuatan kita. Yesus satu-satunya juru selamat kita. Barang siapa yang memiliki Yesus, kuasa apapun tidak akan dapat mengalahkannya. Boleh merasakan saudaramu seperti apa kesesakannya, boleh merasakan saudaraku yang kekasih seperti tanda kepahitan secara badani. Terlebih saudaraku pada masa ini, di mana saudara harus sadar, kita semua sadar saudaraku yang kekasih. Di negara kita sendiri kita boleh menyaksikan tidak ada keadilan di dunia ini. Tidak ada kasih di dalam dunia, tidak ada kebenaran di dunia ini. Yang ada itu hanya ada kita peroleh di dalam nama Yesus. Saya bersyukur saudaraku yang kekasih, yang kita ini bertema nama Yesus. Dari tadi saudara. Dan puji Tuhan,
Mudah-mudahan saudara umat Tuhan juga mengenai nama Yesus. Ingat saudara, nama Yesus. Tidak ada yang lain. Walaupun sebagaimana nanti badai atau dunia ini bagaimana untuk saudaraku yang kekasih, karena selalu tidak dengar seperti orang menakut-nakuti. Anak pun tidak akan pernah takut karena ada Yesus dalam hatinya, ada firman sebagai pegangan. Tapi banyak korban seakan-akan mereka memberi gambaran sedemikian rupa saudaraku yang kekasih. Memang itu akan terjadi. Sehingga anak Tuhan itu bukannya menjadi lebih mengikut Yesus, tetapi menjadi bingung. Mereka tidak mengatakan jangan takut. Perkataan itu adalah perkataan yang luar biasa dari Yesus kepada seluruh pengikut-pengikutnya. Jangan takut, aku ada. Bukan begitu, tetapi segala sesuatu yang akan terjadi itu yang selalu ditonjolkan. Tidak dikuatkan iman untuk menerima, untuk hidup di jalan di mana Yesus sudah tentukan bagi saudara dan saya, bagi seluruh anak Tuhan, berjalan di sana agar mereka memegang Yesus dan mereka boleh sampai tiba di tempat di mana Yesus ada. Puji nama Tuhan, saudara. Oleh karena itu, mari kita, saudaraku, perhatikan saudaraku anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Yesus. Selidiki itu saudaraku rahasianya. Karena saya dan saudara akan menghadapi gelombang besar di dalam perjalanan kita menuju ke Bapa. Hanya satu jalan, tidak ada jalan lain. Itu jalan di mana nama Yesus harus hadir. Di mana kuasa yang ada di dalam nama Yesus yang menentang dan menyertai seluruh umatnya di dalam perjalanan itu menuju ke Bapa. Tidak ada lain. Puji nama Tuhan, saudara punya. Firman Tuhan, saudara yang kekasih, kita bangkit bersama tertulis di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Kita baca bersama. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Haleluya. Iman itu apa sih, saudaraku yang kekasih? Iman itu apa? Kita telah mendengar, saudaraku, setiap orang yang beriman, saudaraku yang kekasih, tidak akan pernah kecewa mengikuti. Bahkan mereka berkata, saudaraku, mereka hidup oleh karena iman. Ya, saudaraku yang kekasih. Iman, saudaraku yang kekasih, adalah kepercayaan yang sedemikian rupa, percayanya kepada sesuatu, saudaraku yang kekasih, sehingga saudaraku yang kekasih, sesuatu yang dipercayainya itu, saudaraku yang kekasih, akan, saudaraku, mereka pegang benar-benar. Ini dikatakan dalam iman, percaya, dalam yang kasih, yang dilanjuti dengan perbuatan. Percaya saja tidak cukup, tetapi harus dipraktekkan melalui perbuatan. Ya. Makanya saudara, kalau saya dan saudara dikatakan di situ, saudara, percaya timbul karena pendengaran
Kristus. Apa yang diucapkan oleh Kristus, apa yang telah dikatakan oleh Kristus. Kalau Kristus mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Kalau saudara tidak percaya akan hal itu kata-kata seperti angin lalu saja, tidak ada maknanya. Jangan takut. Aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Sering kita, saudaraku yang dikasih firman Tuhan diberi untuk memberi semangat kepada kita, untuk menasehati kita, agar kita, saudaraku yang kekasih, hidup di dalam firman Tuhan Yesus. Mendengarkan firman Tuhan Yesus. Mengimani firman Tuhan Yesus. Artinya dipraktekkan. Kalau Tuhan Yesus berkata, jangan takut akan apapun juga yang engkau makan dan engkau minum, engkau pakai. Karena Bapamu yang di surga akan memberikan itu kepadamu, akan memelihara engkau. Sedangkan rumput yang hari ini boleh, ya bunga rumput boleh ada, tetapi petang hari sudah tidak ada. Burung di udara yang tidak bekerja dalam nyata, tidak pernah mati kelaparan. Apalagi engkau anaknya Allah. Maka waktu masa COVID, saudaraku yang kekasih, aku melihat saudara-saudara sekalian tidak takut. Ya, aku lihat ada si khawatir, tetapi tidak takut. Terima kasih kepada yang percaya, saudara, kita semua yang ada di sini beriman kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dikatakan saudara yang dikasih, iman yaitu percaya yang harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita, timbul dengan kita mau dengar-dengaran, bukan hanya mendengar saja, tetapi benar-benar saudaraku yang kekasih diterima, didengar, diterima, percaya, kemudian dipegang janjinya Tuhan itu yang menyertai dia, yang akan menolong dia, saudaraku yang kekasih. Maka saudaraku yang kekasih timbul oleh karena firman yang kita dengar. Mari kita lihat saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18. Matius 28 ayat 18. Ya, dan kita baca bersama. Demikian firman Tuhan, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Tuhan Yesus muliakan. Jadi siapakah Tuhan Yesus itu? Yang maha kuasa. Kuasa yang ada di surga, kita belum pernah di surga, tapi kita tahu bahwa kuasa yang di surga itu tidak ada tandingannya. Kuasa yang ada di bumi, kita melihat kuasa-kuasa di bumi, perbuatan manusia yang telah, saudaraku yang kekasih terlebih, yang telah saudaraku yang dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Ya, saudara. Demikian juga kita lihat kuasa-kuasa yang terjadi di bumi, gunung meletus, kemudian saudaraku yang kekasih, banjir
Tetapi saudaraku yang terkasih, di Pulau Raya nomor 20 ada wanita yang sudah tua, wanita yang ada penyakitnya dan lemah lah, ya saudara. Tetapi kan wanita ini saudaraku yang terkasih, yang di Pulau Raya ini, mereka saudaraku berserah kepada Tuhan, tetapi dengan satu permohonan, Tuhan tolong kami, janganlah kami sampai banjir, karena kalau banjir saudaraku siapa yang angkat keluar barang, terbenam lagi, rusak lagi, dibunuh lagi, rusak lagi, dicuci lagi, dibersihkan lagi, kasihan lagi. Setiap saudaraku kalau kelihatan awal mulai hujan saudaraku, ini wanita saudaraku selalu berseru dia, tolong kami, jangan ada datang ke sana. Tetangga kami di Sabang saudaraku, di Pulau Kaki itu kan dekat, lanjut sampai ke daerah mana itu, di selatan lagi, banjir, Kemang itu banjir, dan itu tetangga kami. Tetapi kami tidak melihat banjir, kami hanya berseru kepada Tuhan, tolong kami. Karena kami mengetahui ada kuasa di dalam nama Yesus. Dan barang siapa berseru kepada nama Yesus, maka akan selamat. Sebenarnya ada di hati, kalau nggak hari ini, pada hari hujan yang akan datang, hujan yang akan datang, Tetapi kami tetap berdoa seperti itu dan melihat di mata rohani kami ada kuasa di dalam Yesus, dan Yesus kami mau hadir. Hadirlah Tuhan, tolong kami. Dan puji Tuhan dalam selamanya saudara. Selama musim itu sudah tidak ada banjir. Bahkan jalannya tidak banjir. Saya sendiri sudah punya kekasih luar biasa Tuhan. Walaupun wakil Tuhan tidak membiarkan waktu itu melemahkan iman, tetapi semakin kuat saudara, semakin kita lihat angin badai itu, semakin kita lihat awan yang gelap, semakin kita berseru Yesus. Sebab Yesus adalah kuasa yang ada di langit dan ada di bumi. Tidak ada yang melewati itu, saudara. Tidak ada yang dapat melawan itu. Apabila kuasa itu sekali turun, akan tetap diselamatkan daerah di mana dia, di mana orang itu berseru. Kemudian kita lihat Filipi, ya, firman yang mana yang harus kita dengar, saudara, yaitu Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Kita baca bersama. Demikianlah firman Tuhan 2:3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Amin. Semuanya kita kan umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus sedang ada di dalam perjalanan. Ingat ini saudara, sedang ada di dalam perjalanan dari dunia ini menuju ke Bapa. Ini yang dikatakan di sini tadi. Dia menjadi kemuliaan Allah Bapa. Ya.
berkubur di sana, tidak ada. Tetapi begitu kita selesai, kita berangkat. Saudaraku yang kekasih, menuju ke Bapa di jalan yang Bapa telah sediakan, di mana kita harus berjalan. Yaitu di jalan di mana kuasa Yesus hadir menyertai semua umat yang berjalan menuju ke Bapa. Kita lihat di situ saudaraku yang kasih. Sama seperti yang dikatakan tadi, ya, saudaraku yang kasih. Butut yang ada di langit, butut para orang kudus lain yang saudaraku, warga surga yang ada di sana, para malaikat, segala kuasa yang sana, mereka menyembah, taat, patuh, takut akan Allah dalam nama Yesus. Begitu nama Yesus disebut, semua bertekuk lutut. Demikian juga saudara di bumi. Begitu Yesus disebut, kita terus merasakan kuasa yang luar biasa dan kita bertekuk lutut. Segala kuasa itu bertekuk lutut. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan saudaraku yang kekasih selalu berdoa samaat memanggil Yesus, tolonglah Tuhan, daerah kami terluput dari banjir-banjir, terluput dari gempa bumi, terluput dengan bencana alam. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya apa kita berdoa seperti itu? Maksudnya supaya Yesus hadir, kuasa Allah itu hadir, kuasa yang ada di dalam Yesus hadir di seluruh permukaan tanah air Indonesia yang sedang ketakutan menghadapi segala bencana alam. Karena kalau bencana alam itu terjadi, saudara, kepahitan hidup akan terjadi di seluruh tanah air kita ini. Maka anak Tuhan yang mengerti bahwa hanya di dalam nama Yesus perkara itu dapat dihindarkan, dapat diluputkan dari tanah air kita ini. Saudara telah mendengar segala macam segala bencana alam tersebut. Saya kadang-kadang kalau nonton saudaraku sudah datang apa namanya air sungai itu derasnya saudaraku tinggi sehingga jembatan juga dipatahkan, berjalan rumah dihancurkan, dan orang-orang terdengar tidak ada suara, tidak ada Tuhan. Tapi saya yang menonton itu padahal itu sudah terjadi. Tetapi saya katakan kepada berdoalah memanggil nama Yesus agar hadir saudaraku, berkerajaan saudaraku yang kekasih, berkuasa di tanah air kita ini terhadap bangsa kita, bangsa ini. Dan mereka semua yang tidak mengenal Yesus, saudaraku yang kekasih, melihat anak-anak Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, begitu beriman kepada Tuhan Yesus, mereka tidak goyah, saudaraku yang kasih. Dan mereka melihat kuasa dari Tuhan Yesus, maka mereka mengaku setiap tidak mengaku. Dan kalau itu sudah terjadi, nama Bapa dimuliakan. Dan Bapa, saudara, Bapa melimpahkan mukjizatnya, melimpahkan kuasanya agar saya dan saudara semakin bertambah iman. Karena perjalanan kita, saudaraku, bukanlah perjalanan yang mulus, jalannya sangat sempit, saudaraku, sangat sempit. Secara badan ibarat kami menderita, tetapi kita
sambil berseru kepada Tuhan Yesus. Ya, sambil berseru kepada Tuhan Yesus. Walaupun sempit dan sesat jalannya, tetapi saya dan saudara tidak akan terhimpit. Tidak akan terhimpit karena kuasa daripada Yesus yang menyertai kita segera melapangkan perjalanan kita. Melampangkan yang sempit itu di dalam perjalanan kita. Dan kalau itu sudah dilapangkan, kita tidak hanya memanggil Yesus saja, tetapi kita bersyukur dan berterima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam kehidupan sekarang, saya tidak tahu dalam ekonomi, dalam sakit, dalam keluarga yang tidak mau, yang tidak pernah menjadi damai, yang selalu ada perselisihan. Suami kemana, istri kemana, anak kemana, tidak pernah ada persekutuan. Saudaraku yang kekasih, semuanya rasa akan hidup. Tetapi kalau engkau beriman kepada Yesus, panggil Yesus. Aku tidak tahu menyelesaikan ini Tuhan. Hadirkan di dalam rumah tangga. Kepada jamah anakku, jamah suamiku, jamah istri. Bahkan kadang-kadang kita ada yang kekasih. Kita yang sudah dilindungi oleh Tuhan berkata, jamah daerah di mana aku tinggal, jamah para tetanggaku. Itu masa pasti kita. Tapi pernahkah saudara beriman bahwa Yesus, saudaraku yang kekasih, memiliki kuasa yang demikian? Itu menjadi apa? Di sini dikatakan betapa besar kuasanya. Janganlah sampai lewat begitu saja, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, Yesus itu saudaraku yang kekasih, sebenarnya Dia diberikan, saudaraku yang kekasih, ke dalam dunia ini. Yesus diberikan kepada dunia ini. Itu tertulis di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5. Ada seorang yang membaca? Siapa yang suka baca hari tidak? Ingat siapa? Yesaya 9 ayatnya yang ke-5. Buka pada satu. Yesaya 9 ayatnya yang ke-5. Yesaya 9 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Siapa itu? Yesus. Apa ciri-cirinya? Di sini Yesus ini adalah Raja, berkuasa, disebut penasehat ajaib. Setiap kali dia berbicara, saudara kita, adalah nasihat. Begitu nasihat itu ajaibnya, saudara, sehingga saya dan saudaraku yang kekasih, diubah. Firman-Nya, saudara, adalah ajaib, penuh kuasa. Dia adalah, saudaraku, Allah yang perkasa. Tidak akan ada yang dapat mengalahkannya. Yesus. Dan dia adalah Bapa kita yang kekal selama-lamanya. Setiap orang yang menerima Yesus, saudaraku yang kekasih, maka oleh kuasa yang ada di dalam nama Yesus, saudaraku yang kekasih, yang menerima, ya,
kekalnya kepada Yesus, maka mereka yang menerima diubah menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak Allah, Bapa, Allah menjadi Bapa. Kekal, saudara. Tidak untuk hari ini sampai ke surga. Dan dia juga saudara akan datang. Artinya saudara yang kekasih, sepanjang perjalanan kita yang di mana perjalanan ini sangat sukar karena kita harus kudus. Sedang dunia ini kotor. Dunia ini penuh tipu muslihat. Dunia ini menyesatkan. Pokoknya dunia ini tidak adil, tidak ada kebenaran. Kita di situ berjalan, saudara, hidup di situ. Dan kita tahu, saudara yang tadi, di dunia ini boleh dikata iblis berkuasa. Tapi bagi anak-anak Tuhan, iblis sudah dikalahkan. Harus diingat. Jadi kita ada di dalam dunia ini, memang iblis di kiri kanan. Ketidakadilan kita rasakan, saudara kan? Mendengarkan ya, saudara yang kekasih tentang Muhammad KC itu, saudara dengar? Ya. Dan yang satunya lagi karena mau sebut namanya. Sama-sama saudara mereka menista agama tanda kutip. Mereka bilang sama-sama. Tetapi saudara tidak sekali. Kepada yang satu, saudara lihat bagaimana tuntutannya dan kepada yang lain bagaimana. Nah, ada keadilan. Jadi saya dan kita harus sadar, jangan tertidur. Terus berdoa untuk negara, untuk pemerintah, untuk bangsa ini. Coba lakukan saudara. Kalau saudara selalu berdoa sama demikian, saya percaya ada damai di hati kita. Raja damai ada di dalam hati kita. Saudara-saudaraku yang kekasih. Maka itu saudaraku, juga saudaraku kita lihat Yohanes 3 ayat 16 sampai 19. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Ayat 16 sampai 17 demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Allah mengaruniakan. Artinya mengaruniakan apa? Memberikan. Kepada siapa? Kepada siapa Yesus diberikan? Kepada dunia. Tapi dunia menerima? Tidak. Tapi ada firman yang mengatakan, barang siapa percaya dan menerimanya, maka dia akan menerima hidup yang kekal. Hidup yang saudaraku yang kekal, artinya hidup yang kekal saudaraku. Hidup yang diapa-apain pun tidak berubah, tidak akan tamat. Itu artinya hidup kekal. Ada badai apapun mau gak tetap berdiri.
Karena Yesus kita terima, karena Yesus milik kita, Raja di atas segala raja. Selalu berbunyi, bergaul dengan nasihat aja, jangan takut, aku ada bersama. Dengarkan itu saudaraku, dengarkan di dalam kesulitanmu, teriak Yesus, dengar suaranya, jangan takut, aku ada. Segala persoalan apapun tiada yang mustahil bagi Yesus. Tapi kalau saya dan saudara tidak beriman tentang firman itu, saudara biarkan. Percuma firman itu begitu aja, saudara. Tidak ada pertumbuhan iman di dalam hati kita. Oleh karena itu, saudara yang tetap, Yesus, saudara, menjadikan kita menjadi kuat, bahkan perkasa barangkali, ya, perkasa. Itu Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam yang kita oleh beriman kepada Yesus. Ya, saudara yang kasih, maka kita menjadi ciptaan baru, disebut anak-anak Allah, saudara. Dan siap berperang dengan bersenjatakan firman Allah. Apa yang kita dengar itu, kita bersenjatakan itu, saudara kita. Melawan seluruh musuh kita, apapun itu bentuknya. Dan panglima kita adalah Yesus. Kita tidak asal berperang. Bersama dengan Yesus, saya dan saudara pasti menang. Segala persoalan dan persoalan pasti terjawab. Tetapi kok aku dan saudara harus tahan waktu sangat sempit banget panggil Yesus. Saya dan saudara tidak boleh, saya tidak mau jalan ini. Oh, nggak bisa, saudara. Kita harus melewati. Kan saudara sudah tahu ya, saudara, perjalanan kita, perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, itulah gambaran perjalanan kita dari bumi sampai ke surga. Ada jalan yang singkat, sudah hampir berapa saudara orang Israel begitu juga melalui jalan yang singkat itu. Allah berkata, stop, bukan dari situ, kembali. Dan mereka harus berjalan lagi, saudaraku, di mana Tuhan menunjukkan jalan itu. Dan saudara tahu apa yang mereka hadapi? Laut lebar. Bagaimana dia bisa? Padahal saudaraku, mereka sudah mendengar, saudaraku, rombongan atau pasukan Firaun sedang mengumpul mereka. Waktu mereka berteriak demikian, saudaraku yang tetapi ada air, ada tiang api antara umat Israel yang di tepi laut lebar dengan Firaun, dipisahkan oleh kuasa Allah. Dikatakan kepada Musa, katakan kepada mereka diam saja, aku yang berperang untuk melawan mereka. Ulurkan tongkatku kepada air. Maka diulurkanlah tongkatnya. Perintah. Dia percaya, dia beriman apa akan perintah Allah. Dia tidak ada masa bisa sih Tuhan, bukan begitu, saudara. Musa sempurna karena dia, saudara, percaya sepenuhnya. Dia beriman, begitu firman itu diperintahkan, begitu dia lakukan. Maka saudara tahu kan, terbelah itu air. Dan sekejap itu ada saudara jalan yang kering sampai ke sebelah. Mengapa Tuhan berbuat demikian? Supaya orang Israel tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa. Firaun tidak mungkin mengalahkan dia. Tidak mungkin harus memperbudak umatnya terus menerus, tidak mungkin.
betapa sulitnya perjalanan kita. Begitulah sulitnya perjalanan kita. Tidak ada saudara yang terkasih air kadang-kadang panas, debu. Tetapi Tuhan membuat mereka tetap hidup. Tetap saudara yang terkasih. Tidak ada saudara yang terkasih yang tidak diberikan oleh Allah sepanjang perjalanan waktu mereka berteriak kepada Dia. Maka oleh karena itu saudara, itu secara badani juga secara badani bagi kita juga saudara. Walaupun tidak persis seperti itu, tetapi secara rohani persis seperti itu. Saudara. Maka saudara, kenapa kita sanggup menjalani ini? Karena Yesus. Karena Yesus, saudara. Yesus akan membuat mereka menjadi perkasa. Yesus akan membuat kita menjadi perkasa. Yesus akan membuat kita saudaraku yang dikasihi. Yesus yang membuat kita saudaraku menjadi kuat. Ya. Sehingga pada waktu kita berjalan saudara, yang kita sepanjang jalan kita akan menyanyi. Saudara, Tuhan adalah kekuatan. Ada dalam kekuatan bersama kita akan bukan seperti bahkan saudara melakukan perjalanan yang Tuhan menanti kita.
zaman, saudara. Kita akan menghadapi badai. Ya, saudara. Kita akan menghadapi tofan, saudara kita. Tetapi bersama Yesus kita atasi badai dan tofan, melayang bersama dengan Yesus menuju tempat yang Yesus disediakan bagi kita. Di akhir zaman, tanpa Yesus saya dan saudara tidak akan pernah sampai. Sekali lagi, perjalanan umat Tuhan menuju ke Bapa bukan perjalanan yang lebar, tetapi perjalanan yang sempit. Oleh karena itu serahkan diri kita kepada Yesus. Amin. Panggil namanya. Berdoa syafaat. Bercerita kepada yang lain. Biar aku. Anakku tak kerja. Suamiku tak kerja. Tapi tidak yang kurang di dalam rumahku. Saudara-saudara, mujizat selalu terjadi bagi anak-anak. Pasti. Jangan goyang, saudara. Firman Tuhan, saudara. Itulah senjata saya dan saudara. Maka firman Tuhan harus kita imani. Kalau Tuhan memerintahkan saudara kepada kita suatu perintah, bisa lakukan saudaraku yang kekasih. Kalau saudara dan saya tidak lakukan, saudara-saudara, firman itu tidak ada gunanya. Tetapi kalau begitu kita terima dan kita percaya ini adalah kebenaran, maka saudara mujizat pasti terjadi. Harus sungguh terjadi. Jangan saudara kira ini tidak akan senang saudara percaya dan saudara berjalan mulus sampai ke surga berjalan dia tak senang. Karena apa saudara punya kasih? Dia cemburu kepada manusia. Manusia begitu diciptakan, diberikan bumi kepadanya untuk menguasai bumi, memerintah kepada bumi. Dia manusia dekat dengan Allah, saudara. Ini tadinya saudara dekat dengan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia selalu turuti. Cemburu dia kepada manusia, maka dia datang kepada manusia, menipu manusia. Barang siapa yang ditipu oleh iblis dan tidak mendengar suara Tuhan dan tidak berpegang kepada firman Tuhan, saudara bilang, maka dia akan mati. Dia akan mati dan tidak ada yang dapat menolong kecuali kalau Tuhan Yesus menolong. Dia datang saudara untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Oleh karena itu saudara punya kekasih. Kalau dia datang untuk menyelamatkan kita, saudara punya kekasih. Dia tidak mengingat-ingat dosa kita. Begitu kita datang kepada Tuhan, sucikan aku Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya Engkau tetap di dalam aku, supaya aku tidak berdosa lagi. Ubahkan aku, ubahkan seluruh kehidupanku jadi baru, sehingga dunia boleh melihat benarlah mereka anak-anak Allah. Harus demikian saudaraku. Dan waktu kita datang ke dalam dunia membawa terang Tuhan, firman-Nya, saudara, mereka melihat di dalam wajahmu, ada suatu kehidupan yang luar biasa, ada suatu damai sejahtera, ada sesuatu sukacita. Dan waktu kita menyapa dia, saudara punya, maka mengadulah dari ini kita kepada orang yang berkuasa. Pasti karena kau anak Allah, karena Yesus ada di dalam diri, karena saya dan kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Begitu kita mulai bicara kepada setiap orang, datanglah kepada kita, ikuti, maka kau akan selamat. Itu kan bekerja kuasa itu kita.
Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Namanya, ya, namanya Yesus. Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau saya membaca sedikit, saya berdua memandang Yesus, saudara. Aku melihat badai dan topan datang dipegang semuanya. Aku pun dipegang. Saya kadang-kadang lupa. Tapi saya juga, kenapa? Saudara-saudaraku, bukan itu. Selalu melihat Yesus. Kenapa kami sudah lama tidak lihat dia tengok? Tadi aku begini. Boleh. Wah, enggak. Dan sudah lama dikatakan. Berbahagia setiap orang yang bertanya. Walaupun tidak melihat dengan mata bagaimana. Walaupun saya dan saudara tidak melihat dengan mata, tetapi saudara merasakan kuasa itu mengalir di dalam hidupku, mengubah engkau, sehingga tetanggamu mengatakan, sudah lain sekarang. Sudah lain sekarang dia. Dulu tidak begitu. Sekarang lihatlah perkataannya. Adakah orang lain mengatakan itu kepada saudara? Bagaimana saya dan saudara menjadi saksi kalau tidak ada orang yang menyaksikan saya dan saudara berubah, ada di dalam Tuhan, ada kasih, ada kuasa, ada kepercayaan, ada iman terhadap apa yang telah diberikan oleh Tuhan untuk saya lakukan dan untuk saya kerjakan. Jangan tinggal enak saudara punya kekasih. Tidak ada orang yang satu pun saudara punya kasih yang mengatakan itu anak Allah. Jangan tahu bersifat kita di dalam. Dan kita, kalau kita tidak menjadi seperti itu, saudara, nanti kalau Tuhan Yesus dan akhirnya sama dengan mereka. Tetap nanti kalau selama ini Tuhan sudah memberi kesempatan kepadamu dan kepadaku untuk menyimani firman-Nya, untuk melakukan firman-Nya, untuk menjadi satu, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat di rumahmu, di mana anakku. Ada anaknya berbuat jahat terus menerus, tapi orang tuanya tidak bisa menghukum. Karena orang tuanya tidak memiliki kuasa. Tidak ada Yesus di dalam hatinya. Dia kira dengan cara-cara begitu, karena dia hidup ikut Yesus, dia sudah selamat. Tidak. Saya dan saudara harus menjadi saksi di Yerusalem, di rumah sendiri, di tetangga, di lingkungan keluarga, sesama orang Kristen, baru sampai ke Indonesia. Di rumahmu kau tidak jadi berkat. Di rumahmu kau tidak menjadi saksi. Anakmu berbuat kejahatan, kau biarkan. Tahu saudaraku, waktunya itu kan selalu akhir zaman. Tuhan sudah dekat, waktunya sudah dekat. Apa gunanya selama ini mengikut Tuhan Yesus kalau akhirnya ke neraka, saudaraku? Padahal Yesus sudah datang, ini aku loh, ini. Kita kan membaca Yeremia ya. Dan saudara lihat itu Yeremia, orang-orang Israel. Sampai Tuhan bilang, ini aku ini. Enggak percaya betul-betul. Akhirnya mereka terjual, saudaraku. Ditawar juga sebagai banyak yang mati binasa. Jangan seperti itu, saudaraku. Baca firman, iman firman, lakukan firman. Walaupun sangat sukar, tetap percaya kepada firman. Firman Allah adalah Yesus. Dia datang, saudara, ya.
Tetapi bagi anak-anak Tuhan, iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Yesus yang ada di dalam diri kita, saudara. Iblis tidak akan mampu, saudara, mengalahkan saudara yang sakit. Sakit apapun yang kita peroleh, iblis menunjukkan kebolehannya, perbuatlah ini, lakukanlah ini, tapi tidak iblis. Aku tidak mau mengikuti apa yang kau katakan. Aku akan tetap tunduk apa yang diperintahkan oleh Yesus. Anak-anak muda, jaga diri, jaga pergaulan, jaga kemurnian. Engkau sebagai anak muda, ada di situ anak menawarkan diri supaya engkau berbuat tidak. Katakan tidak. Yesus adalah Yesus. Tolong Tuhan, aku tidak sanggup. Tolong Tuhan, aku lemah, aku memerlukan Engkau. Dan setiap orang yang memanggil nama Yesus pasti diselamatkan. Tidak pernah dilambat-lambatkan. Nanti sore aja tetap enggak. Saat itu juga, waktu kamu rindu tidak mau, saudara terjun kepada lumpur dosa, berseru dari situ, saudara. Yesus saat itu juga menurunkan tangan untuk mengambil engkau dari dosa itu, dari lumpur. Jangan berleha-leha, saudara. Kita memerlukan Yesus. Saudara punya kita. Oleh karena itu, saudara, kita sudah tahu, Pak, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang, ya. Kok pilih siapa? Memberi hidup, bukan hidup seperti hidup kekal, hidup yang tahan segala pencobaan, hidup yang penuh dengan kearifan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, yang dapat mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dikehendaki Allah, mana yang tidak dikehendaki. Hidup yang demikian diberikan kepada aku dan kepada aku. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, firman tentang akhir zaman berkali-kali diberitahukan. Jangan kita, saudara, sebagai jemaat, saya merasakan jemaat ini dikasih di Tuhan. Saya merasakan di dalam jemaat itu Yesus hadir. Tetapi apakah saudara yang mau menyambut Dia? Itu menjadi persoalan. Apakah kita, saudara, datang menyambut kepadanya, mengatakan, masuklah di dalam hidupku, rajanya, berkuasa, lepaskan aku dari sejarah itu. Kita itu luar biasa. Lepaskanlah kami daripada siapa itu, siapa si jahat. Sampai detik ini iblis, saudara yang kekasih, iblis berusaha, saudara-saudara, untuk menaklukkan dunia ini seutuhnya. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat. Itu sampai detik ini, saudara. Bahkan sampai Yesus datang pun saya rasa dia akan tetap demikian, saudara. Tetapi sekali Yesus tetap Yesus. Setiap langkah kemana pun kau pergi, panggil Yesus. Kau mau berdagang, kau mau bekerja, kau mau berusaha, panggil Yesus. Sebab kalau Yesus ada di situ, saudara, di dalam setiap pekerjaan saudara punya, bukan kehendakmu, tapi kehendak Yesus yang akan terjadi dalam seluruh keaktifan kita, seluruh kehidupan kita, seluruh pekerjaan kita. Jadi kalau sewaktu-waktu saudara mengharapkan engkau yang berdagang berlipat-lipat keuntungan, tetapi tidak untung, kau harus, saudara, menyadari ada saya, saudara, yang kasih mendengar satu ketakutan. Ya, dia saudara pun berusaha, ya, saudara melakukan segala sesuatu. Ya, terus ya seperti berusaha lah. Dia memang percaya kepada Tuhan. Tetapi dia lihat, saudara,
beberapa kehidupan. Sekian lama kehidupannya selalu diberkati oleh, selalu ditolong oleh Tuhan. Tetapi pada satu masa saudaraku yang kita pekerjaannya ini jadi ditinggalkan, nggak tahu karena apa kita ditinggalkan. Dia beralih saudaraku kepada pekerjaan yang lain. Memang pada saat itu saudaraku, dia di dalam pekerjaan Tuhan, saudara, dia membangun, menyumbang ke gereja, membangun gereja, bersaksi kemana-mana, saudara. Dia tidak jadi hamba Tuhan, dia tidak hamba, dia tidak berbeda, tidak. Tetapi dia adalah, saudara, anggota biasa, tetapi aktif cari jiwa, aktif membawa jiwa ke rumah Tuhan. Berdoa, Tuhan, jemaat iman kami ini, supaya ini bertambah-tambah. Ya, saudara. Dan waktu dia berubah, saudara, pekerjaannya, dia merasa gagal sama Tuhan. Gagal, diulang lagi gagal, diulang lagi gagal. Terus dia bertanya, apa sih dosa saya? Tolong Tuhan kasih tahu. Gak dikasih tahu sama Tuhan. Akhirnya dia ambil keputusan. Kalau begitu, ini kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Sampai dia berkata, saudara, kelaparan pun apapun hidupku Tuhan, kalau itu kehendakmu, aku berserah. Tidak segera saudara aku berumur 3 lama, tapi dia tetap seperti di aku saja kehidupannya. Sehingga pada satu saat saudara yang dia tidak lagi berusaha saudara yang tapi seperti yang dulu dengan apa rencana di sana. Di dalam satu pekerjaan yang sangat kecil, saudara, mungkin tidak berarti saudara pekerjaan ini. Dia menjadi tenang, damai. Tidak lagi ada unsur seperti dulu kita. Waktu dia berkata, kalau aku memang harus habis semuanya dan ini kehendak Tuhan, aku siap. Jadilah kehendak. Baru saudara yang tetapi dia mendapat pekerjaan itu. Dan di situ dia saudara bisa bergaul dengan saudara-saudaranya seiman yang hidupnya sangat-sangat sederhana. Kesanalah dia saudara seperti dia poni apa namanya? Tak bisa lagi dilakukan, tetapi dia akan berdoa itu selalu mendoakan, selalu mendoakan. Dan di situ dia aman dan tenang. Jadi di dalam saudara mau berdagang, saudara mau pekerjaan apa, saudara tidak sesuai dengan pendapatannya seperti yang saudara rencanakan, saudara bukan kehendakmu, tetapi kehendak ini. Karena Yesus mau mendidik kita berjalan di jalan yang sangat sukar supaya saya dan saudara melihat kuasanya hadir di situ. Sehingga kita katakan bukan karena kekuatan, bukan karena kebaikan, bukan karena kegagahan, bukan karena kerajinan bekerja, tetapi semuanya karena kasih karunia. Hanya karena oleh karena kehendak Yesus. Dan kehendak Yesus, saudara, seluruh kehendak Yesus, maka saya dan saudara selamat. Ayat yang terakhir, saudara yang terakhir. Yaitu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Kita akan sama-sama membaca. Kita akan sama-sama membaca. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan 2:3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Kenallah nama Tuhan. Kenallah Yesus. Belajarlah, berimanlah kepadanya. Kepada Yesus. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Yang beri damai kepada kita.
memberi perlindungan kepada kita, yang menyayangi kita seperti Bapa menyayangi anak, karena Dia adalah Bapa kekasih. Dia Raja adil, tidak Raja damai, adil, kebenaran, kasih, Dia kenal. Dan lihat diri saudara, maka saudara mau mengenal Yesus. Kalau saudara tidak mau kenal, maka saudara tidak bisa mengenal Yesus. Maka kita harus datang selalu ke Yesus dan kita melihat bagaimana reaksi Yesus kepada kehidupan kita. Dan sudah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita menyerahkan rumah tangga kita, menyerahkan anak-anak kita, menyerahkan ibu kita, menyerahkan tentang negara kita. Panjang benar doa sama kita, saudara. Tetapi adakah saudara mau berdoa sama terlebih sebelum saudara tidur? Saya minta, kita kan dianjurkan saudara menyangka. Adakan mesbah keluarga. Dan juga saudara kepada hari-hari Rabu saudara menyangka. Ikuti ibadah itu. Kita bersyukur saudara yang dikasih ada ibadah tengah minggu. Kita tidak usah berkumpul di sini karena kita malam saudara. Tetapi saudara bisa ambil tempo untuk mengikuti ibadah Rabu. Mungkin ibadah Fajar tidak mungkin berkumpul bersama, tetapi usahakan saudara. Hidup kita adalah ibadah. Amin. Menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk Tuhan. Sehingga seluruh anggota tubuh kita melakukan apa yang berkenan, apa yang dikehendaki oleh Bapa di dalam hidup. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan indah Tuhan.